Kita masuk materi kita pada bab 8 ya, yaitu integral. Sekarang kita masuk yang pertama adalah integral fungsi. Apa yang dimaksud dengan integral? Integral fungsi ini sebenarnya adalah anti turunan atau sering dinamakan dengan anti diferensial ya, atau anti derivatif. Misalkan kita ambil contoh ya, kalau misalnya turunan dari f aksen x itu adalah fx, kita tahu ya bahwa turunan itu sebenarnya apa? Bisa dinyatakan kalau fungsi itu fungsi sendiri adalah fx, sering dinamakan dengan y ya, maka turunan f aksen x itu sering dinamakan dengan dy per dx. Itu hasilnya adalah f kecil ya, x. Sehingga kalau kita lihat dy per dx itu sendiri, itu adalah f x ya. Kalau kita kalikan, berarti dy-nya itu sama saja f x kali dx. Nah, kalau kita mengembalikan ke dalam bentuk y, maka f-nya sendiri, fx atau y, itu sama saja kita apa? Tadi kalau dy itu adalah turunan, kalau y-nya itu adalah anti turunan. Berarti pakai simbol di integral dy sama dengan fx integral fx dx ya. Jadi bentuknya seperti ini. Integral dy sama dengan integral fx dx. Sedangkan integral dari y ya kembali ke y. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, artinya kalau misalnya dapat disimpulkan kalau f turunan x-nya itu adalah fx, maka fx-nya sendiri adalah integral dari fx dx. Ya, sama. Ambil contoh soal ya, contoh soal fungsi yang pertama ya. Kita nyatakan dengan bentuk 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 6. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, x itu adalah 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 3x plus 9 ya. Dan yang ketiga, x sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 3x dikurang 1/3. Nah, kalau kita turunkan, ini kita turunkan ya, kita turunkan, ini kita turunkan juga, ini kita turunkan. Berarti turunan yang fungsi yang pertama itu adalah, ingat, turunan itu pangkatnya dikalikan ke depan, koefisien ya, 3 kali 3 9 ya. 9 pangkatnya berkurang 1, 3 kurang 1 kan 2, ditambah 2 kali 5 10, x-nya berkurang 1, sisa pangkat 1. Sekarang 1 kali 3 3, pangkatnya 0 ya, x pangkat 0 adalah 1 ya, jadi sampai situ. Kemudian fungsi yang kedua adalah 3 kali 3 9, x kuadrat ditambah 2 kali 5 10, pangkatnya berkurang 1, 3 kali 1 3, pangkatnya sisa 0 ya. Yang berikutnya turunan yang ketiga, fungsi yang ketiga, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini 9x kuadrat ditambah 10x ditambah 3. Sama ya. Semua bentuk konstanta kalau diturunkan menjadi 0. Baik itu 1.000.000, 6, min 9, min 1/3 ya. Hasilnya tetap 0. Nah, sekarang kita kembalikan. Tadi kita ingat bahwa fungsi asal adalah integral dari fx dx. Nah, fungsi asalnya adalah apa? Fungsi yang telah diturunkan adalah 9x kuadrat ditambah 10x ditambah 3. Oke ya. Nah, di x. Saya kembalikan. Kalau turunan, saya ingatkan kembali ya. Kalau turunan itu prinsipnya apa?
pangkat dikalikan ke koefisien. Kemudian lanjutkan langkah pertama ya. Langkah kedua, pangkat berkurang 1. Berkurang 1. Oke ya. Nah, sekarang kalau anti turunan atau disebut integral ya. Nah, kita mundur. Berarti dari langkah kedua menuju langkah 1. Dengan kebalikannya, langkah kedua itu katanya pangkat berkurang 1. Berarti ini pangkat bertambah 1. Kemudian lanjutkan, pangkat dikalikan koefisien. Lawan dikalikan berarti dibagi. Tadi lawan dikurang ditambah ya. Lawan dari dikalikan artinya dibagi. Hasil pangkat tadi, pangkat dulu ya, koefisien ya, koefisien dibagi oleh pangkat ya. Coba kita cek kembalilah. Kita kembalikan ke soal. Nah, ini integral dari 9x kuadrat berarti pangkatnya bertambah 1. Berarti 2 tambah 1. Ya, bertambah 1. Kemudian koefisien di depan dibagi dengan hasil pangkat tadi. Nah, kemudian yang berikutnya 10. X ini sebenarnya X-nya pangkat 1 ya. 1 tambah 1. Kemudian koefisiennya di 1 tambah 1. Oke ya, yang ketiga, yang berikutnya 3. X ini sebenarnya ini 0 ya. Ditambah 1. Berarti ini 0 tambah 1. Nah, kita nggak tahu. Konstantanya kita tidak tahu. Apakah min 6, 9, atau sepertiga. Karena semua hasilnya sama, hasil turunannya sama. Jadi untuk mencegah, artinya kita tidak mengetahui asal dari konstanta tersebut, maka kita cukup tuliskan C. Itu kenapa ini dinamakan integral tak tentu ya. Karena C-nya min 6, dua min 6, bisa saja 9, bisa saja min sepertiga, bisa saja sejuta ya, bisa saja 1000. Karena itu cukup ditulis C. C ini mewakili konstanta, karena turunan dari konstanta adalah 0. Jadi kalau kita mengembalikan yang 0 itu kembali ke dalam bentuk C. Oke ya. Nah, jadi kalau bentuk sederhananya, ini X-nya pangkat 3, ini 9 bagi 3, 3. Ini X-nya pangkat 2, 10 bagi 2, 5. Ini X-nya pangkat 1, 3 bagi 1, 3, ditambah C. Nah, kita bandingkan. Hasil jawabannya ini ya, sama ya. Kita bandingkan. 3X pangkat 3, 5X kuadrat tambah 3X. Ternyata kalau kita lihat ya, kalau kita integral dari 1 dx ya, 1 dx cukup ditulis ya, karena 1 integral dx itu sama saja apa? 1 kali x ditambah c ya. Kemudian kalau integral dari k dx itu k-nya boleh ditaruh di depan, boleh, ini konstanta ya, dx. Otomatis karena integral dari dx itu adalah x, maka kalikan k berarti kx plus c. K kali c tetap konstanta ya. Kemudian kalau bentuknya tadi ya, kita perhatikan bentuknya tadi ya. Kalau bentuknya ax pangkat n dx, maka ini bentuknya adalah x n tambah 1. A-nya itu dibagi dengan n tambah 1 ditambah c. Ini namanya integral tak tentu ya. Integral tak tentu. Nah, ya, oke, ini rumus integral kita ya. Nah, kayak saya nyatakan seperti itu ya. Nah, kalau dalam penjumlahan dan pengurangan berlaku pengurangan integral. Berlaku ya ini, kalau kita integralkan fx plus minus dx ya, dx
Ini bisa kita hitung sendiri-sendiri. Integral fx sendiri plus minus integral gx sendiri ya. Nah, jadi seperti itu. Gampang saja. Bisa digabung, bisa dipecahkan. Berikut ya, contoh. Tentukan integral berikut. Misalkan yang A. Integral dari 3x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 5x dikurang 5 x ya. Yang B, integral x kuadrat kali akar x min x pangkat min 3 dx. Yang C, integral 2/4x pangkat 7 dx. Yang D, integral x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 4/x pangkat 2 dx. Nah, yang E misalnya integral x akar x dikurang 1/x akar x pangkat 2 dx. Yang A kita jawab ya, yang A ini agak mudah ya. Integral 3x kuadrat min 6x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 dx. Nah, seperti contoh penjumlahan maupun pengurangan, kita masing-masing mengintegralkan 3x kuadrat min 6x kuadrat, 5x-nya diintegralkan, min 3-nya diintegralkan ya. Nah, sekarang kalau kita integralkan, ini sisa jadi pangkatnya berapa? 2 tambah 1, sini 3 dibagi, oh ya maaf, ini 3 ya, sorry. 3, berarti 3 tambah 1, berarti ini 3 tambah 1. Min, x-nya 2 tambah 1, ini 6 dibagi 2 tambah 1. Ditambah 5, x-nya ini 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Yang terakhir 3, ini x-nya 0 tambah 1, 0 tambah 1. Jangan lupa ditambah c, karena kita tidak tahu asal dari konstantanya. Kemudian ini jadinya 3/4 x pangkat 2, 4 ya, maaf ya, min 6 dibagi 3, 2x pangkat 3, ini 5/2 x pangkat 2, ini 3 dibagi 1, 3 x pangkat 1 ditambah c. Jadi hasilnya ini ya, 3x pangkat 3, berarti 1 tambah 3, 3, 3-nya dibagi 4 ya. Ini 2 ditambah 1, 3, pangkatnya 3, 3 dibagi 6, 2. Ini 1 tambah 1, 2. Berarti 5 dibagi 2. Ini 0. 1 ditambah 0, 1. 3 bagi 1, 3. Dan yang terakhir kita tahu bahwa ada konstanta. Kemungkinan besar ada konstanta, yaitu C. Dikembalikan ke bentuk asal. Itu ya, contoh jawaban yang A. Integral dari x kuadrat akar x dikurang x pangkat min 3. Nah, kita bisa ubah. X pangkat ini bisa dinyatakan dengan apa? X kuadrat, ingat akar X itu sama saja dengan X pangkat setengah ya, dikurang X pangkat min 3 dx. Ini belum saya integralkan ya, saya mau ngubah 2 ditambah setengah, 4/2 ditambah setengah berarti 5/2 X 5/2 dikurang X pangkat min 3 dx. Oke ya, sudah ya, baru kita integralkan. Ini 5/2 ditambah 2/2 berarti berapa nilainya? Di sini 1, 5/2 ditambah 2/2 dikurang ini x min 3 ditambah 1 berarti 1 per min 3 tambah 1 ditambah c ya. Kalau demikian ini 5/2 tambah 2/2 adalah 7/2. Sedangkan 7/2 kalau dibalik jadi 2/7. Ini min 3 tambah 1, 2. Min 2 ya. Jadi plus 1/2 X pangkat min 2 tambah C. Bentuk seperti ini sudah betul ya. Sudah betul. Cuman kita mau bikin sederhananya 2/7. Karena X pangkat 7 ini dibagi 2. Itu adalah 3. Berarti X-nya pangkat 3. Jadi sisanya 1.
1 dibagi 2 berarti setengah, berarti masih dalam bentuk akar. Pangkat setengah kan akar, sama saja ini kalau diturunkan berarti maaf ya, 1 per 2 X kuadrat ya. Karena kita buat ke dalam bentuk pangkat positif. Oke ya. Jadi jawabannya adalah 2 per 7 X pangkat 3 kali X akar X ditambah 1 per 2 X kuadrat ditambah C. Ya. Integral 2 per 4 X pangkat 7 dx. Setengah, saya taruh di depan boleh. Ini X per X pangkat 7 bisa dinyatakan dengan min 7 ya. X pangkat min 7. Ini jadinya setengah. X ditambah min 7 ditambah 1 kan min 6 ya. Ini jadi 1 min 6 ditambah C. Hasilnya adalah min 1/12 X pangkat min 6 ditambah C. Kalau kita bentuk pecahan positif, ini jadinya min 1/12 X pangkat 6 plus C. Oke ya. Nah, kemudian yang D. Ini integral X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat min 4 per X kuadrat dx. Nah, bentuk ini sebenarnya bisa diubah. Integral X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 sisanya X. 5X kuadrat dibagi X kuadrat sisa 5. Min 4 dibagi X pangkat min 2 berarti 4 per X kuadrat dx. Atau kita bikin bentuk pangkat semua. Ke atas ini adalah X ditambah 5 dikurang 4X pangkat min 2 dx. Oke ya. Nah, kalau kita integralkan, ini pangkatnya 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi depannya ini kan angka 1 dibagi 2 1/2. Yang ini pangkatnya 0, jadi di X pangkat 1 ya. 0 tambah 1, 1. 5 dibagi 1, 5. Saya nggak usah tulis ya. Kemudian yang ini, X pangkatnya min 2. Min 2 tambah 1 adalah min 1. Min 4 bagi 1 adalah plus 4 ditambah C. Kalau bisa dinyatakan setengah X kuadrat 5X ini bisa dinyatakan dengan 4 per X ditambah C. Oke ya. Saya ubah ke dalam bentuk pangkat positif. Integral X akar X min 1X akar X dikuadratkan dx. Nah, kita ingat ya, kalau ada seperti ini kita kalikan ya. Karena dikuadratkan berarti ini kali X akar X dikurang 1 per X akar X dx. Nah, X akar X kali X akar X hasilnya X kali X kuadrat ya. Akar X kali X jadi X ya. Jadi X kuadrat kali X adalah X pangkat 3. Ini X akar X dikali 1/, X akar X sisa 1. Yang ini dikali ke sini juga 1 ya, min 1. Plus 1 per X kali X kuadrat, akar X kali akar X berarti X pangkat 3 dx. Nah, kalau kita bikin bentuk akar semua, bentuk pangkat positif ini 2 ya. Ini ditambah X pangkat min 3 dx. Kalau kita cari ini nilainya X pangkat 3 jadinya X pangkat 4. Depannya dibagi 1/4 ya. Min 2 konstanta, pangkat min konstanta adalah integral Kx, sama saja integral K menjadi Kx ya. Berarti min 2X dikurang ya. Min 3 ditambah 1 kan min 2. Depannya jadi 1 dibagi min 2 1/2 ditambah C. Jadi bentuknya seperti ini. Ini sudah betul ya, tapi kalau biasa menggunakan pangkat positif, ini berubah ya. Nah, ini jadi min 1/2X kuadrat ditambah C. Sama ya. Nah, demikian beberapa contoh soal yang berkaitan dengan integral sebagai anti diferensial.